Halo, apa kabar malam ini? Ini malam Jumat. Action. Halo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Mr. Gendut di channelnya Mas Fana 617. Ya. Jadi malam hari ini malam Jumat kita seperti yang kita janjikan di video sebelumnya, kita akan bahas tentang misteri. Jadi kali ini saya tetap masih biasa ditemani oleh admin kita. Siapa Mas? Nama panggilannya sekarang Mas? Mbak ya. Jadi nggak mau dipanggil Mas Halu lagi, dia punya seperti apa ya? Seperti wis bebeh celuk Mas Halu ya kan. Masa ya Mas Fana bae ya kan. Siki gantilah apa Mbae ya gitu. Jadi Mbae apa Mbae? Mbae. Iya. Mbae gue. Josan. Tua banget kaki-kaki Mbae. Sangar. Enggak mbahmu kalah saing ya. Ben Jos. Iya Mbae. Oh ya, perkembangan ya. Nah, Oh ya. Sekarang buat yang apa? Low budget. Oh iya, ini. jadi yang Jelaskan, low budget ya, pengen cuma sekedar nebeng YouTuber atau ya nonton channel kita mungkin, atau mau streaming juga bisa, datang aja ke Mie Ayam Lugat Terus Tuh. sekarang ada di studio kita lah, intinya itu ada wifi-nya, wifi-nya ya. passwordnya juga ada di sini, nanti Kita kasih gratis iya, lah. Gratis pokoknya. Terus Bisa. ada apa? Bawahnya ada nama channel kita @masfana617. Jadi yang belum subscribe dulu. Siap. Biasa ya, Sedikit senengannya pemaksaan. matan maksa ya Mas ya, ora Iya. apa-apa lah ya. Senengannya memang berusaha kayak gitu. Kadang sih berusaha kenapa orang mesti seperti yang kita harapkan, apalagi yang enggak kita usahakan, Oh kan iya, bahaya siap. sekali Mas. Jadi seperti tetap pada awalnya Iya. kita cuma iseng-iseng, akhirnya kita ya jadi lebih nyaman gitu yang ngobrol depan kamera ya Mas. Iya. Aslinya kan pas dulu kan itu. Suara karu-karuan. Karu-karuan. Cuma Karena baca-baca komen ya. Cara bahasa Jawa niku semadan lanyah oleh ngomong. Lanyah ya? Ngapa maning kene ning Mr. Gendut ora memper. Kayak penyiar radio mbok wis. Wis saking. Apa-apane wis ana kan ya. Iya. Apa? 617 apa gue. Tambah ya sedikit- nambah. Ini sedikit apa? Buat kalian yang para subscriber ya. Nah, sekarang sudah 1854 subscriber. Saya sangat terima kasih sekali buat kalian semuanya. Nah, itu. Dan juga apa? Di YouTube kan masih ketera statistiknya ini masih 999% kenaikan, wis jos banget lah pokoknya. Masih oke lah, up terus gitu ya Mas ya. Enggak down. Terima kasih pokoknya atas kemampirannya ke channel kami di Mas Fana 617. Langsung kita bahas topik malam hari ini. Biasa Mas, malam Jumat Mas kita cerita. Malam Jumat Kliwon kan ya? Apa ya sekarang Iya. Kliwon Mas? Wah horor sekali itu. Nah mitosnya itu malam Jumat Kliwon itu kan, wow gitu ya. Banyak. Ya kan banyak mitos-mitos yang berkaitan dengan Kliwon gitu ya. Tapi Iya. ya, kalau pengalaman saya sendiri, saya dulu Ngapain Mas? pernah Mas. Jadi cerita dulu itu saya pernah ya ada cerita mistis gitu Mas. Siap. Biasa. Mari kita dengarkan ya. Ketemu dengan Mas hantu gendut gitu dulu lah ya. Bahasa Jawanya hantu apa demit ya, medi Demit, ya, ya, medi. Iya. Bahasa Indonesianya ya hantu lah gitu. Dulu pernah Mas, itu bukan malam Jumat tapi Mas. Jadi ceritanya saya itu lagi apa? Saya dulu itu di Jakarta itu kerjanya kuli bangunan. Ya, Pernah jadi kuli ya dulu ya? Ya kuli, tapi kuli eksekutif Mas. Kuli luar biasa Mas. Siap. Jadi ya nukang gitu. Kebetulan waktu itu kita satu rombongan itu punya proyek itu bedah masjid lah, intinya renovasi masjid. Itu dari keramik, dari pokoknya renovasi masjid itu Keseluruhan enggak sama bangunan Mas. Cuma iya. istilahnya perapian aja, dirapikan lah gitu. Biar pemugaran, biar lebih gimana? Ya tampilannya lebih beautiful ya. Oh, beautiful lah pokoknya orang memper kayak sing liwat ya.
Sing liwat apa maning kuwi? Ada sing liwat kae. Baby. Waduh. Biasa iki ora ana horor-horor iki ngeri. Bukannya horor malah guyu-guyu lah. Ya emang kita senangnya ketawa-ketawa sih ya. Jadi gimana ya harap dimaklumi. Oh iya, audio kemarin rada nggak jelas karena Ada kesalahan teknis, pokoknya. tapi rasanya sayang ngobrol wis dawa arep diguang eman-eman berarti upload bae. Ya gitu kan Mas? iya, oke siap. Eman-eman. Juga kita waktu itu jarang banget bisa menghadirkan bintang tamu Mr. Wawung, itu susah gitu. Jadi terus pokoknya ana bintang tamu kebenaran wis upload bae eman-eman gitu loh. Jarang-jarang kita ketemu bareng-bareng sama temen kan gitu. Nah, itu ceritanya lagi renovasi Mas. Saya itu kebagian jatah painting Mas, bahasa keren ya. Iya, Painting apa gue? Pengecatan. Kayak jenengan kene Malaysia ya. Iya, tapi kan kena pro Mas, sing dicat kuwi gendeng pertamane. Sekan kubae sampai ke Gendengnya genteng. apa dicopot sih yang ngaring isor? Oh enggak dong loh, kalau dicopot gimana? Oh, jenengan nemu loh. Oh, saya dulu enggak gini Mas. Ini dulu badanku tak segini gitu. Jangan. Scott Emulsion gitu ya, ada kan ya, iklan ya Mas ya. Tumbuh besar ya. Jadi saya tuh tumbuh besar itu sekarang karena kebetulan waktu itu saya mulai punya anak satu lah, mulai tumbuh besar gitu. Bukan tumbuh tinggi Mas, tumbuh besar. Jadi gitu. Ada suara motor mengaum. Oh, ada Mr. Nurman Mas. Apa ya? Iya. Oh siap, kita hadirkan aja ntar. Iya. Nah, siap. Cek ngobrol-ngobrol horor apa gimana gitu. Ya. Pokoknya Enggak Mas, monggo Mas. iya. Mriki Mas. Sini, mriki. Melu podcast. Apa mau gawe mie dulu? Wah, ya siap lah. Pokoknya ntar dikat dulu. Yo Mas Gendut, sini. Oh, Udah ya. selesai mbok jualinya. Oh, kilat Mas. Siap. Kilat. Jangan kelamaan. Iya, padahal videonya anu dipotong-potong Mas. Oh iya, siap. Ora karo-karuan Iya. gitu. Oh Ya, iya, lanjut lanjut ceritanya. cerita mau ya. Aja kesuwen kontennya Mas Dawan kok. Pada bebel kok. Iki kegiatanku ngecat painting gue mau ya, painting nang dhuwur. Dadi nang payon Mas langsung dicat. Safety more gue. Mesti lah. Oh, mbok kau kali Rafiah tok. Nek tiba kedebuk apa ora? Kedebuk jeder ya. Mati repot. Jadi nek mati nang luar kota nggawa baline ku 10 juta mbiyen. Lah siki corona. Ora ngerti Lebih larang ya? ya. Mbok kayak Mas Norman mbok ngerti dan. Nek mbiyen 10 juta Mas, itu dari Jakarta ke Kebumen. Nah, jadi kalau mau mati di desa sendiri aja, penak. Di rumah tanggane. Oh iya. Iya. Arep ditilikin nang anak putune ya Bisa. cedak kayak gue lho, kayak kuburane. Nah, tapi ya kita turut berduka ya yang kemarin itu ya Mas ya. Yang Semua waktu meninggal nggak kelihatan, iya tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Ya mau gimana itu Allah yang tentukan kan. Dilanjut. Oh iya, painting tadi ya Mas. Iya, painting pengecatan. Pengecatan. Udah pohon lukisan. Kita pilih itu warnanya hijau waktu itu. Hijau ben. Iya sih, masjid rada-rada hijau. Atapnya hijau. Cat, pakai cat genteng. Itu satu masjid utuh itu saya sendirian. Oh, siap. Tapi bukan di situ Mas bagian Aduh, horornya. Jadi cerita ketemu si hantu ini bermula dari waktu kebagian ngecat di belakang. Jadi posisi Belakang masjid. Ya, naik mburine masjid sebelah ngendi Mas? Wetan apa kulon Mas? Mbuh kowe. Bingung kan? Aku ora ngerti sih. Ngarep masjid ngendi, mburi masjid ngendi. Guys, pokoknya sebelah barat masjid yo kelingane kayak gitu. Masalahnya ora ditakoni ngarepe masjid sing ngendi ya gue bingung. Masjidnya kena kana madhep memang arah ngulon nih kan. Jadi nah itu ngecat di barat masjid itu masih di lingkungan masjid itu cuma yang sebelah barat sendiri. Di situ ada kamar marbot, nah di sebelah samping belakang itu ada keranda Mas. Oh iya, siap kan apa? Masjid zaman dulu kan rata-rata. Lu nggak zaman dulu Mas, itu tergantung wilayah sih. Tergantung gitu. wilayah sih. Ya. Pokoknya masjid kan ada yang apa? Kerandanya di situ desa ya. itu ada yang kerandanya di masjid. Nah, itu Itu keranda. Cerita pas waktu apa? Malam hari atau siang hari? Oh itu Atau jadi sore hari? kita urutkan kejadiannya Mas ya.
Pengecetan Iya, pagi saya Kapan? ngecat itu di situ sekitar hari Selasa Mas itu kejadian. Selasa berarti. Saya ngecat Selasa, itu atapnya masih udah selesai waktu hari Senin selesai, atapnya. Nah itu tinggal ngecat bagian tembok Mas. Bagian tembok karena agak tinggi, kan ada keranda, ada yang tempat mensujeni mayit juga itu. Kan modelnya udah model kayak drum itu ya Mas ya, drum diwalik apa ya, itu sih udah mit manusia, maksudnya udah memang khusus buat itu gitu, bukan drum beneran. Wah edan wah mayit di kubaran drum. Ada karu-karuan gitu. Aja guyon. Lanjut. Aduh. Iya. Jadi gitu. Terus Ceritanya ini keranda lah, saya kejatah ngecat di situ. Saya bilang sama marbotnya, ini Mas, saya mau ngecat bagian belakang, apa bisa nggak ya kerandanya kita singkirin dulu, soalnya nanti susah Mas, saya bilang gitu kan. susah apa mandan wedi? Nggak susah Mas, Oh, iya, karena posisi sempit, jadi ruang antara tembok sama pagarnya masjid, bukan tembok masjid, pagar masjid itu paling sekitar 1,5 meter. Nah kerandanya paling sempit ya? sempit Mas, keranda kan itu gede juga lumayan kan, nggak seukuran kita manusia tidur juga kan, maksudnya agak gede karena ada yang buat mensucikan mayit juga, buat mandiin mayit juga gitu kan, jadi agak sempit. Nah kata si marbotnya suara usah Mas kono wae, karena orang Jawa juga sih gitu marbotnya. Mas siapa dulu? Mas Rizal apa Mas siapa itu kalau nggak salah? Oh, gue lah. Iya. Nah itu kerandanya terpaksa nggak singkirin, wis pokoknya senyandak wae Mas. Nah, jadi saya diusahakan suruh ngecat temboknya itu sebisanya aja, senyandaknya. Tapi karena saya itu tukang cat profesional, wah. Nah, siap profesional ya. Iya dong. Jadi pengecatannya itu harus semua bagi saya, kalau nggak semua gue orang maksimal itu. Bagian bawah masih bisa tuh lewat kolong-kolong keranda masih bisa kita, itulah yang paling sulit itu di atas keranda pakai tangga. Nah panjang keranda itu kan panjang Mas. Nah, jadi posisi tangga lah ya. Nah tangga itu cuma bisa di ujung sini sama di ujung sananya keranda, nggak bisa di pas keranda karena jaraknya sempit. 1,5 meter buat naruh tangga ke atas itu nabrak keranda gitu. Jadi saya ambil di bagian samping, menggapai gitulah sampainya. Menggapai cita-cita. Bukan Mas, menggapai permukaan. Oh iya, iya. Itu langsung. Nah itu sebenarnya saya udah ada firasat gitu. Firasatnya nggak enak Baik juga. apa Buruk Mas. Ini keranda saya udah cara Jawane guys permisi. Jadi wis nuwun sewu. nuwun sewu. Ya permisi, saya mau ngecat di sini. Ini memang tugas saya untuk ngecat. Nah, ini saya mau ngecat di atas keranda. Jadi karena posisi waktu itu hampir nggak sampai, saya mau jatuh, itu kaki itu agak nginjek pojokan keranda Mas. Kaki kiri kalau nggak salah waktu itu, karena posisi ngecat ke arah kiri gini. Kaki kiri itu mau nginjek pojokan keranda, itu nggak di yang melengkungnya itu Mas, kan ada pinggirannya kayak gini kan, kotak. Iya. Nah itu pojoknya. Udah hari berjalan sampai sore, ngecat pun selesai, pokoknya udah selesai lah. Nah ini ketinggal malamnya ini. Nah berarti itu malam Rebo Mas, jatuhnya malam Rebo. Itu malam Jumat. Bukan Mas, nggak seperti malam Jumat kayak gini, itu malam Rebo. Itu yang biasanya kontrakan saya itu penuh anak-anak, itu yundilalah, itu nggak ada anak-anak sama sekali Mas. Kenapa? Nggak ada yang main, pokoknya nggak tahu, kosong. Jadi saya sekitar jam 7 itu habis sholat isya itu udah ngantuk. Nah sholat isya sendiri itu saya udah mulai nggak enak, ambil air wudhu di belakang. Nah, saya merinding lagi, Mas, apa enak ya? Saya merinding lagi karena itu kejadian paling horor saya dulu. Kok ini jaga maninya? Oh, ngomongnya rondane nyong etok-etok libur bela ya. Ngisi kaya bae, ngisi apa? Kotak jimpitan yang mata nakeh ke 10.000 kan dendane biasane ngisi kaya bae, nyong mata wedi.
temenan, bener, saya takut itu karena itu kejadian luar biasa bagi saya. Cuma saya mungkin kadang menggambarkannya karena saya seneng guyon itu nggak seperti ekspektasi. Nah gitu. Ekspektasinya per realita. Oh, nggak seperti realitanya. Nah, Ya ekspektasinya ya ujos itu, tapi realitanya ora pas itu kadang. Jadi biasa sih, sepertinya kan apa udah nggak asing lah. Ekspektasi ya. realita nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Iya, gue lah, Balik kan. Balik. Maklum mau Jawa kesalah ya. Besi untung terus. Untung ya. Lanjut toh. Ya, Fokus main. Nah, itu ketika malamnya itu sekitar habis isya, saya isya aja itu sholat udah nggak enak, ambil air wudhu udah nggak enak. Wudhu sampai wudhunya kan pakai sanyo gitu, bunyi sanyo itu bunyi sanyo masih asik karena jet pump kan, wah berisik deh, masih agak nggak terlalu hening. Sebenarnya kontrakan itu di situ ada 10 pintu. Iya 10 pintu, depan 4, yang deretan saya itu ada 5. Gitu. Itu saya di nomor 3, kontrakan nomor 3. Malam-malam biasa, oh itu rame, nggak pernah nggak ada anak-anak, biasa ada anak-anak. Tempat saya itu kan selalu rame, emang dari dulu rame. Nah itu malam itu enggak, jadi saya sendirian. Malam-malam aku sendiri. Mas. Tapi orang biasa baik. Habis sholat isya di kamar itu udah wah gak enak banget itu. Karena nggak enak, habis sholat isya saya biasanya tidur di kamar, saya keluar tidur di ruangan tamu karena model kontrakannya udah ada 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, ada dapur sama kamar mandi. Model kontrakannya kayak gitu. Saya tidur, jadi ruang tamu itu mas sama dapur sama kamar mandi itu gandeng jadi 1. Maksudnya view-nya gitu. Nah saya tidur di depan di ruang tamu ini. Nah itu jendela udah saya buka mas, karena perasaan sore enaknya jendela tak buka. Nah tapi pintu masih tak tutup. Kenapa? Ya karena kebiasaan ditutup mas, jendela tak buka. Lah posisi saya tidur di bawah deket jendela, mepet keluar pokoknya udah, karena perasaannya nggak enak itu. Alhamdulillah lah ya turun gerimis mas, menambah kesahduan malam Jumat dan kehororannya itu. Malam Jumat, malam Rebo waktu itu. Dan kehororan itu, suasana saya nambah horor itu waktu itu. Nah ini bermula sekitar, saya masih lihat jam di HP waktu itu karena saya jamnya itu HP. Lihat jam di HP itu baru jam 8 kurang 10 menit antaranya. Terus saya coba untuk tidur, merem, yus wong Islam ya ndonga. Pokoknya ndonga bismillahirrahmanirrahim wa bismillah terus pokoknya niat tidur pokoknya wis. Mapan tidur. Iya, posisi saya tidur itu di bawah dekat jendela, tapi karena saya biasa tidur miring, posisi miring ke arah kamar mandi, ke arah dapur gitu. Jadi pandangan saya itu ke arah dapur. Alhamdulillah lah lampu kamar mandi itu pas mati. Lampu dapur hidup tapi ya kecil nyalanya. Nah, itu tiba-tiba mas enggak gitu juga sih. Lampu dapur itu mati awalnya. Wah, konslet saya perasaan udah gak enak, terus diem aja wis niat tidur, besok aja lah siang pikirku gitu. Nah itu mulai di situ hawane ora karu-karuan. Jadi posisi dari kamar mandi arahnya mas, itu udah kelihatan putih mas. Tahu ya putih itu apa ya? Pocong. Nah itulah pokoknya ya seperti itu. Pocong kuntilanak apa? Pocong mas waktu itu. Jadi itu saya panik udah. Tapi badan nggak bisa gerak mas. Tapi bisa lihat. Nah itu anehnya di situ. Iya. Aneh sih sih. Nah, kan itu luar biasa mas. Badan nggak bisa gerak tapi bisa lihat. Lebih horor. Oh itu belum menakutkan itu mas. Lihat aja belum menakutkan. Lihat belum menakutkan ya, itu horor sekali. Kendel lah pokoknya. Bagi anda yang lihat saja nggak takut itu horor. Itu jos pokoknya, mentalnya luar biasa. Horor. Saya lihat waktu itu udah lihat wujudnya aja itu udah wah kaku badannya, udah nggak bisa gerak. Yang nyebelin lagi, setiap saya itu menutup mata, buka lagi, dia udah makin dekat. Nah itu, ngerinya di situ. Ngeri-ngeri sedap. Oh, luar biasa. Saya nutup mata yang kedua kali, udah deket sekali, Mas.
itu badan masih belum bisa gerak. Wah senang banget. Terus bikin ngarepan pas iki ya. Ya gini lah, jaraknya kayak gini. Itu luar biasa. Ora kebayang ya kan. Ya monggo dibayangkan, silahkan Anda bayangkan. Lihat pocong ada di depan jenengan, mukanya gini gitu. Asine tekan ado. Iya, awalnya jauh Mas. Awalnya deket kamar mandi gitu, maju. Jadi kan setiap saya itu merem, melek gini, itu dekat. Karena saya merem juga agak lama. Mungkin dia jalan ya, nggak tahu juga. Cuma posisi saya merem itu karena takut wilang bisa merem Mas. Tapi ya dilalah penasaran, kepengen melek mbok wis ilang karepe kan gitu, harapannya udah hilang. Ternyata malah makin deket. Jadi itu apa? Enggak bisa, itu masih belum bisa gerak masa. Udah deket sekali, saya merem lagi, jauh lagi Mas. Ketika saya merem dia jauh lagi. Tapi saya merem lagi deket lagi. Nah itu berulang. Pokoknya lama itu saya itu. Ngulang kayak gitu sampai keringetnya dingin. Bajunya basah semua. Basah itu Mas, luar biasa. Pokoknya itu di berulang kota besar ya? Apalagi itu posisi saya di Tangerang itu. Daerah kota Bintaro. besar lah ya. Daerah Bintaro. Pondok Aren Indah. Pondok Aren Indah 2 yang wilayahnya di daerah situ, itu masjidnya itu dulu saya pernah itu. Ya jadi kenangan horornya itu malamnya. Nah itu karena saya nggak bisa gerak, tapi lama-lama saya baca doa sebisa saya itu saya bisa gerak. Nah karena bisa gerak itu saya, karena dia masih seperti itu terus Antemi. bola balik kayak gitu, walah saya saking takutnya itu. Ketika udah bisa gerak, kumpulin tenaga, saya lompat Mas dari jendela keluar, lari pokoknya, lari. Nah di situ saya ada tempatnya Pak D. Pak D saya itu di daerah Bintaro juga sana kan. Itu nggak jauh dari kontrakan saya, dia kontrak juga beliau. Sekarang mungkin udah nggak ada karena udah waktu itu juga udah sepuh. Saya udah nggak pernah keluar kota lagi, jadi nggak tahu kabarnya. Karena zaman dulu kontak itu nggak semudah zaman sekarang kan gitu, tersimpan di Google Drive. Kalau dulu itu susah, hilang HP-nya ya hilang kabeh ya gue bae. Itu saya ke tempat Pak D. Biasa Pak D itu kan agen penyalur pembantu rumah tangga lah, itu asik sekali itu obat saya itu. Jadi banyak calon pembantu rumah tangga itu cantik, ada yang cantik ya, ada yang biasa aja gitu. Itu obat saya pertama. Tapi karena saking takutnya saya ke situ, masuk aja udah berangkang pokoknya. Saya lari itu tunggang langgang sampai ke tempat Pak D itu, langsung masuk aja. Pintu belum ditutup, itu masih sore, masih baru. Pokoknya saat tempat Pak D itu lihat jam di dinding itu udah jam 9 kurang. Jadi posisi saya itu lama. Saya cocokkan di HP saya waktu itu. HP saya itu LG, itu juga sama, jamnya memang udah jam 9 kurang. Nah di situ itu luar biasa sekali. Jadi lama proses saya itu ketemu si horor itu tadi, lama Mas. Itu wah sampai lemes dedes, bules, ora karu-karuan, ngenes pokoknya Mas. Lanjut cerita kubra ya. Kok disit. Nah, di tempat Pak D itu saya akhirnya diobati ya. Pak D agak bisa lah istilahnya. Sembur banyu putih, brung, kayak lagune alam kayak. Ada Mbah Dukun wis kaya ngono kuwi, sembur. Nah, di situ saya tahu kenapa saya bisa ketemu itu ya dari Pak D itu. Jadi Mas? Padahal saya nggak cerita, Pak D bilang, "Gue Miki yang nemuin kamu. Itu kamu tadi siang itu kerja di sana. Itu kamu, iya benar kamu udah pamit, tapi dia itu tetap nggak terima. Jadi kamu pamit itu dia nggak terima. Itu dilalah sikilmu itu ngidek bandosane, kerandane. Nah itu. Jadi intinya permasalahan saya malam itu ketemu si horor itu ya karena siang saya kerja ngecat dekat keranda, pas ngambil di keranda walaupun udah permisi dia itu nggak terima karena saya itu kakinya nggak sengaja itu nginjek pinggiran keranda itu tadi. Cuma segitu kecilnya ya, itu luar biasa. Efeknya malam-malam jos pokoknya, itu nggak bisa terlupakan seumur hidup saya. Oke, monggo Mas Mana. Oh mbah. Siki mbah cerita. Intinya saiki pada lah kayak Mr. Gendut. Nah,
sama tempatnya di masjid ya dekat rumah lah, di sebelah rumah. Ya, sebelah rumah ya. Jadi itu masjid itu ya Mas ya. Jadi kan pas itu kondisi COVID-19, masjid kan tutup 2 minggu paling ya. Pokoknya lockdown masjid gitu ya kan. Nah setelah tutup, saya kepikiran pengen gawe apa ya, pengen gawe suasana lah, pengen nang mare gabut wae ya, mari masjid turun masjid. Nah nyata ujarku nang masjid iki Mas lebih ayem turut dewe kan sih. Karena mungkin zaman itu nggak niat iktikaf Mas, niatnya turu nang masjid itu sih. Ya terus lanjut Mas. Nah terus balik iku kan wis turun nang masjid. Nah wengine esuke paginya atau wengine atau gimana itu? Kan aku kan bagi kaumku kan jam 9 masih pagi. Oh. Sore ya. Gitu ya. Jam 9 tidur ya. Itu jam 9 PM ya, bahasa kerennya ya. Iya, bahasa kerennya ya. Terus jam 9 tidur. Kebangunan itu jam berapa ya? Jam 11 malam, tengah 12 lah. Nah, itu posisi di mana Mas? Di masjid. Oh tidur di masjid ya tadi ya. Niatnya pokoknya niat ingsun turun nang jero masjid ya kayak. Iya, niat ingsun turun ning jero masjid ya. Men ora gabut ya kayak. Iya. Terus jam setengah 12-an bangun, jam 12-an nggak bisa tidur. Kan kayak biasa kan kalau apa tidur kan aku kan ada bising dikit kan bisa enak tidur, nah gitu lah. Oh gitu ya. Iya. Oke, tak lanjut sih ya. Iya, mau lanjut dulu. Oke. Di jam tersebut saya kan masih penak buat tidur. Nah, setelah jam 12-an naik, nah itu sulit sekali buat tidur. Ternyata nah itu ada yang namanya nggak gangguan sih, tapi ya cuma sedikit isengan dari makhluk astral untuk menjahili saya. Nah itu pokoknya di situ ada apa gangguan, sedikit makhluk astralnya itu mengganggu. Nah, di situ muncullah, nggak muncul tapi sedikit mengganggu. Nah, terus akhirnya ya jendela masjid sebelah pojok terbuka. Nah pengen iseng tak tutup. Nah setelah ditutup malah ternyata semakin merinding. Nah ya jadinya ya ini tak niati aja, yuk bisa tidur di masjid lah. Intinya itu pas lagi di situ tuh subuhnya itu pengen azan di masjid. Pokoknya kan kadang-kadang kan kalau seperti saya kan subuhnya kan ketiduran, nah itu kan pengen azan di masjid. Nah, intinya gitu. Nah, setelah jam 12 berlalu, ya itu tadi banyak sekali yang mengganggu lah di situ. Tapi ya secara logika saya di masjid kok banyak yang mengganggu, ya nggak mungkin lah ya kayak gitu. Kayak buat kalian yang punya pengalaman buruk-buruk, share aja di kolom komentar di bawah. Terus kapan-kapan kita akan lanjut lagi. Nah, sekiranya kalau dirasa ngomongnya masih terbata-bata ya karena sulit buat ngomong sendiri di depan kamera. Nah, berhubung waktu sudah malam ya guys, kita tutup aja. Semoga kalian terhibur dengan cerita Mr. Gendut dan Mbak Mas Fanan 617. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.